Nggak ada di grup cuman. Oke ya. Sudah live di Facebook. Kemarin katanya. Siapa itu? Bentar ya, saya kasih judul dulu. Langsung 10 aja nih. Oh, banyak betul yang sudah menantikan di Facebook. Front-end developer. Oke. Om Randy, gimana? Sudah siap? Sudah, Mas. Om. Oh, sudah ya. Oke, baiklah. Sekarang kok sepi banget 13 nih. Oke deh. Selamat bergabung teman-teman semua member PHP Indonesia. Selamat sore dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Dan terima kasih sudah gabung di sesi kita kali ini bersama dengan Om Randy dari Bandung, Lautan Api. Dan hari ini kita akan belajar lagi soal how to be a front-end developer. Topiknya cukup oke juga nih. Jadi semoga teman-teman bisa dapat pencerahan untuk berkarir di dunia front-end developer. Oh, hampir lupa saya merekam. Oke. Jadi teman-teman yang mau berkarir, nah ini adalah kesempatan untuk belajar banyak dari Randy yang sudah malang melintang di dunia front-end developer. So, tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita juga terbatas, jadi sesinya akan dibagi dua, presentasi selama 45 atau sejam, dan sisa waktunya kita gunakan untuk tanya-jawab. Jadi semua pertanyaan di-keep dulu, silakan teman-teman kalau yang mau bertanya boleh sampaikan di chat, jadi tinggal saya bacakan, nanti Om Randy nanti jawab setelah sesi presentasinya selesai. Itu tata caranya, dan selamat menikmati semua teman-teman yang mau belajar. Oke, waktu dan kesempatan saya kasih buat Om Randy untuk dimulai. Terima kasih. Oke, makasih Om Peter. Oke, semuanya selamat sore teman-teman semua yang menyaksikan. Pada kali ini saya mengisi PHP ID online learning yang ke-12. Di sini saya akan membawakan topik tentang berkarir sebagai front-end developer. Nah, mungkin di sini saya nggak akan terlalu banyak bahas teknis ya, jadi lebih ke gimana sih memulai karir sebagai front-end developer itu. Jadi nanti kemungkinan lebih ke tips sih banyaknya gitu. Oke, kita lanjut. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Randi. Saat ini saya tinggal di Bandung. Untuk sekarang saya fokus kerja di salah satu startup di Bandung sebagai front-end engineer. Terus juga saya sambil menjadi instruktur di salah satu bootcamp online di Bandung juga, yaitu sekolah front-end.
Nah, mungkin sedikit promosi juga. Jadi kalau teman-teman ada yang mau join atau ikut eh, menjadi seorang front-end developer, nah di sekolah front-end ini mungkin teman-teman bisa dibimbing secara terstruktur sampai jaminannya masuk kerja juga gitu. Terus teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya tentang front-end atau hal lain tentang front-end, atau mungkin ada yang mau join juga ke kantor saya, boleh langsung aja japri ke saya atau bisa kontak di eh, akun Telegram saya atau mungkin ke email saya gitu. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi untuk agenda tentang materi kali ini apa aja sih? Nah, yang pertama ini saya akan ngejelasin tentang kesalahpahaman mengenai kompleksitas seorang front-end developer itu. Kemudian akan ngebahas mengetahui apa sih front-end developer itu. Kemudian mengetahui masalah apa aja yang sering dihadapi menjadi front-end developer itu. Kemudian gambaran dan karir seorang front-end developer. Kemudian bagaimana menjadi front-end developer yang baik. Dan yang terakhir bagaimana kita memulainya gitu ya. Nah, apa aja sih kesalahpahaman mengenai front-end developer itu? Nah, yang pertama itu front-end developer itu harus jago Photoshop, Adobe XD, Sketch, mungkin Paint ya, enggak juga sih. Nah, banyak yang beranggapan seorang front-end developer itu harus jago hal yang saya sebutkan barusan. Nyatanya sebagai front-end developer kita nggak perlu menguasai skill tersebut karena bagian ini sudah dihandle oleh seorang visual designer atau UI UX designer biasanya. Yang perlu kita tahu sebagai front-end developer yaitu bagaimana sih cara slicing suatu tampilan dari tampilan UI ke coding. Nah, itu tugas utamanya seorang front-end itu. Nah, kemudian juga banyak yang menganggap HTML dan CSS ini itu mudah ya. Menurut saya sih nggak terlalu mudah juga ya. Nyatanya HTML CSS ini nggak bisa dianggap mudah juga. Perlu kita pastikan juga agar ketika kita melakukan perubahan styling suatu tampilan, pasti tampilan tersebut bisa jalan dengan sesuai berbagai browser ya, di berbagai browser. Nah, biasanya orang yang beranggapan mudah, biasanya orang tersebut biasanya sering pakai mungkin tanda seru important ya di CSS-nya gitu. Nah, kemudian banyak juga yang menganggap ngerubah wording itu mudah atau typo ya biasanya. Nah, nyatanya banyak sekali yang menganggap wording itu mengubah wording itu gampang, nyatanya gak semudah yang dibayangkan gitu ya. Kemudian menganggap memindahkan sesuatu dari A ke B itu mudah. Contohnya misalkan mindahin menu, misalkan menu sebelumnya itu posisinya di kiri, terus si menu itu dipindahin ke kanan. Itu kan gampang ya, tinggal dikekananin aja. Nah, nyatanya nggak semudah kita ke kananinnya itu. Gitu. Terus menganggap itu mah tinggal marginnya doang, paddingnya doang. Nah, nyatanya ya gak semua hal itu dari sisi marginnya aja. Tentu kita harus memikirkan juga positioning yang lainnya gitu. Karena kalau kita melakukan suatu perubahan pasti akan ada impact-nya juga gitu ya. Jadi kita harus cek lagi lebih detail gitu. Nah, lalu apa sih front-end developer itu? Nah, front-end developer itu adalah pengembang website yang menggunakan baris code menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan website dengan tampilan yang menarik dan juga mengolah desain murni menjadi website yang interaktif dengan pengguna. Nah, gak hanya itu, seorang front-end developer juga perlu memerhatikan dari sisi performa website itu sendiri agar cepat diaksesnya. Intinya
intinya seorang front-end developer itu harus memastikan tampilan website sesuai dengan yang disepakati dengan desainer, baik dari segi tampilan maupun fungsionalitasnya gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih perlu front-end developer gitu ya? Nah, di sini saya ngambil dari sisi human resource marketing ya. Jadi yang pertama itu dari dunia periklanan di internet yang semakin hari makin tumbuh ya. Pasti kan kalau kita eh, bikin iklan gitu ya di internet tentu pasti perlu suatu tampilan website gitu ya. Kemudian layanan yang ada memerlukan mobile web solution gitu. Contohnya ketika kita ingin berbelanja online misalkan, pastinya kita nyari barang yang kita butuhin di suatu aplikasi itu pasti melalui web atau mobile gitu ya. Pasti dari situlah permintaan seorang front-end developer pasti banyak dicari gitu. Kemudian data yang besar juga dapat perlu divisualisasikan gitu. Dengan data yang sekarang banyak ini pasti kita perlu memvisualisasikannya gitu ya. Nah, maka dari itu perlu juga kita untuk membuat tampilannya ya pastinya, dan tentu perlu seorang front-end developer juga agar data yang besar itu bisa kita lihat secara detail dari periode ke periode lainnya gitu. Nah, maka dari situlah permintaan pekerjaan terhadap front-end developer sangat banyak. Kemudian yang terakhir itu challenging. Nah, tentunya di front-end ini banyak teknologi-teknologi yang kita pelajari ya, yang dimana membuat kita tertantang untuk mempelajarinya. Karena saat ini seorang front-end developer itu nggak hanya mengandalkan HTML, CSS saja. Banyak hal yang perlu kita pelajari tentunya. Oke, selanjutnya seperti apa sih peluang karir sebagai front-end developer itu? Nah, yang pertama ini peluang karirnya itu cukup populer juga ya. Pekerjaan ini cukup populer lantaran ya kemajuan teknologi semakin hari semakin pesat ya. Kemudian learning path-nya yang cukup mudah, dan yang terakhir banyak dicari juga di perusahaan-perusahaan, khususnya di startup juga gitu ya. Nah, yang anehnya itu banyak perusahaan-perusahaan yang sulit mencari seorang front-end developer. Tentu kesempatan ini bisa kita manfaatkan agar kita bisa berkarir sebagai front-end developer yang baik gitu ya. Kemudian front-end developer yang gimana sih yang dicari saat ini? Tentu seorang front-end developer yang dicari saat ini saya di sini bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu dari sisi non-teknisnya ya. Nah, dari sisi non-teknisnya yaitu kita perlu mempunyai fundamental yang kuat. Tentu seorang front-end developer harus mempunyai fundamental yang kuat agar kedepannya ketika kita bertemu dengan teknologi atau mungkin informasi baru tentang front-end, kita udah nggak perlu belajar banyak lagi gitu ya, udah tinggal lanjut aja gitu. Kemudian kita juga harus mau belajar. Kenapa? Karena nyatanya di teknologi ini setiap bulan bahkan setiap minggu selalu ada updatean teknologi baru ya. Maka dari itu kita harus belajar agar tidak ketinggalan gitu. Kemudian mempunyai pemahaman tentang UI UX ini juga penting agar kita tahu standar desain yang saat ini sedang tren seperti apa, lalu tentu kita juga harus memperhatikan desain itu berjalan baik ketika sudah dipakai oleh user gitu ya. Dan yang terakhir itu harus aktif. Kenapa harus aktif? Kadang sebagai front-end developer itu kita perlu aktif ya, karena ketika kita aktif maka kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan tim-tim lain gitu ya, khususnya dengan tim UI UX mungkin. Nah, yang dimana nanti ketika kita berkolaborasi dengan tim lain, kita dapat bisa memberi masukan juga gitu, agar kita bisa menjadi
atau membuat suatu tampilan yang lebih baik lagi gitu. Nah, kalau dari segi teknisnya itu kita perlu memahami HTML, CSS, JavaScript ini untuk basicnya. Untuk awal-awal bisa pelajari HTML, CSS, JavaScript. Kemudian juga bisa memahami tentang responsive design agar agar si tampilan kita bisa diakses di berbagai ukuran layar ya. Kemudian juga harus memahami framework CSS atau JavaScript. Kita tahu ya saat ini banyak sekali framework CSS dan framework JavaScript yang bisa kita pelajari. Tinggal gimana kita memilihnya agar kita bisa memulai berkarir sebagai front-end developer. Kemudian memahami cara mengkonsum API. Tentu seorang front-end developer juga gak hanya dengan UI UX aja ya bekerja samanya. Tentu dengan tim back-end developer juga agar data yang dikasih oleh atau API yang dikasih oleh back-end developer bisa kita konsum menjadi sebuah tampilan yang bisa dilihat lebih manusiawi gitu lah. Yang karena kan yang dikasih oleh backend itu hanya berupa JSON atau XML dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu perlu kita pahami juga cara mengkonsum API-nya seperti gimana gitu. Terus memahami juga version control system atau mungkin yang teman-teman tahu saat ini Git ya. Nah, Git ini kita sangat perlu banget karena ketika kita bekerja tim tentu kita perlu menguasai Git ini gitu agar kita bisa bekerja sama dengan tim yang lainnya gitu ya. Kemudian memahami testing dan debugging. Kemudian juga memahami tool tentang browser developer tool-nya ya. Tentu di browser developer tool ini kita bisa melihat kecepatan akses suatu website kita seperti gimana, apakah cepat atau masih kurang gitu ya. Kemudian juga memahami collaboration tool ya. Collaboration tool ini biasanya yang sering digunain itu Postman mungkin ya untuk klien API-nya. Terus kalau untuk dari desain mungkin kayak Zephlin, mungkin Marvel dan lain-lain gitu. Nah mungkin ini juga perlu kita ketahui ya untuk collaboration tool ini. Kemudian yang terakhir memahami tentang optimasi suatu tools atau website. Karena buat apa kita bikin suatu web tapi kalau kita nggak terus sering maintenance-nya gitu ya atau kita kembangkan lagi agar si tampilan yang kita bikin ini menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, lalu selanjutnya seperti apa sih pekerjaannya? Nah, yang pertama itu menentukan struktur dan desain halaman website, kemudian memastikan desain web mampu memaksimalkan user experience, lalu melakukan optimasi agar tetap cepat dan terus dapat dikembangkan lagi gitu. Kemudian membuat style guide ini juga perlu karena pasti di dunia front end khususnya pasti kita perlu yang namanya style guide karena bisa aja setiap orang kan punya style masing-masing. Nah, dengan style guide ini kita bisa menjadikan semua orang itu jadi satu, yaitu satu style guide ini gitu. Kemudian memastikan konsistensi branding melalui desain website. Nah, untuk konsistensi ini kita harus pastikan setiap produk yang kita bikin pasti sama gitu ya dari segi desainnya, gak beda-beda gitu karena menjadi branding juga dalam suatu produk kita gitu. Kemudian pasti kita bekerja sama dengan UI UX, back-end developer untuk melakukan coding dan troubleshooting-nya gitu. Nah, mungkin ini contoh style guide-nya. Jadi nanti kita udah tahu gitu, misalkan ketika warna primary-nya warna apa gitu, terus warna secondary-nya warna apa. Jadi kita udah tahu gitu. Terus tipografinya juga seperti gimana gitu ya.
Nah, dari hasil yang tadi style guide ini, kita juga bisa langsung ditranslatein ke halaman website gitu. Contohnya ini saya ambil Tokopedia. Jadi, nah tampilan Tokopedia ini bisa dibilang ya dari hal yang tadinya dari desain UI biasa, terus kita slicing menjadi suatu tampilan web yang interaktif gitu ya. Nah, tentu kayak komponen-komponennya juga pasti kita lihat dari style guide-nya gitu, nggak mungkin sembarangan bikin gitu ya, agar terstandarisasi gitu. Nah, terus mungkin kalau diilustrasikan, kalau backend developer kan merancang seluruh alur, logika, dan sistem dari aplikasi ya. Nah, kalau front end ini merancang seluruh tampilannya agar aplikasi dapat digunakan oleh user. Nah, terus user yang menggunakan aplikasi yang sudah di-develop dari kedua back-end dan front-end gitu ya. Nah, kalau diibaratkan, kalau back-end developer itu membangun mesinnya, terus kalau front-end developer itu merealisasikan kayak bodinya, kacanya, terus dan lain-lain gitu. Sehingga bisa menjadi contohnya di sini mobil ya, mobil yang keren gitu. Terus bagaimana sih menjadi front-end developer yang baik? Apakah front-end developer baik itu seperti ini? Jadi segala sesuatunya dilakukan oleh sendiri ya. Ternyata front-end developer yang baik itu tidak seperti ini ya. Tentu banyak sekali role-nya di front-end developer itu biasanya sih dibagi-bagi lagi gitu. Dari misalkan bagian yang slicing-nya itu ada orangnya lagi gitu. Terus bagian yang konsum API-nya dan logic-logiknya juga ada orangnya sendiri gitu. Atau bahkan mungkin di beberapa perusahaan ada yang langsung keduanya dilakukan bersamaan gitu. Nah, mungkin intinya sih seorang developer itu harus pertama itu detail, kemudian berpikir panjang juga, terus haus akan pengetahuan, lalu dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja tim, mempunyai time management yang baik, good programming skill, terus mengetahui kapan suatu halaman harus dioptimasi, dan good testing skill gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini bagaimana sih memulainya? Nah, apakah kita tertarik dengan desain? Yang pertama kita harus tanya dulu pada diri kita apakah kita tertarik dengan desain. Karena kalau misalkan kita nggak tertarik sama desain, ya agak susah juga gitu ya. Kalau kita mau jadi front end developer tapi kita nggak tahu desain gitu, nggak tertarik dengan desain itu. Kemudian apakah kita perlu peduli dengan hal detail? Nah, kadang hal-hal detail ini banyak yang nggak diperhatikan gitu ya oleh seorang front end developer. Nah, tentu ini sangat penting bagi front end developer untuk mengetahui hal detail gitu. Agar biasanya sih hal-hal yang detail mungkin yang jarang diperhatiin tuh kayak misalkan jaraknya gitu ya terlalu besar misalkan, atau misalkan beda antara jarak bagian atas sama bagian bawah itu beda. Sehingga hal-hal detail ini kadang sering terlupakan gitu. Kemudian apakah kita ingin mempelajari hal baru? Nah, tentu dengan teknologi yang semakin pesat ini, kita juga harus mempelajari hal-hal tentang front end khususnya ya. Karena yang di front end developer itu yang tadi saya bilang nggak hanya mengandalkan HTML, CSS saja gitu. Kemudian selalu mencoba dan berlatih. Karena ya buat apa kita saling belajar gitu ya, kalau misalkan kita nggak selalu mencoba dan berlatih gitu. Tentu ini sangat penting juga gitu untuk selalu mencoba dan berlatih. Kemudian jangan batasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, maksudnya apa? Jadi
Tentu kalau kita sudah belajar terus mencoba dan berlatih, kita juga harus sharing ya. Tentunya sharing ke teman-teman atau sharing-sharing ke orang lain juga. Maka dari itu kita bisa tahu tuh di mana sih kemampuan sudah sampai mana kemampuan kita gitu ya. Dengan sharing ini kita bisa tahu gitu. Tolak ukur diri kita udah sampai mana. Lalu sering berurusan dengan banyak browser nih. Misalnya pasti seorang front-end developer itu harus memastikan tampilan yang dibuatnya itu berjalan tanpa ada masalah di berbagai browser. Kadang seorang front-end developer itu hanya melihat dari sisi misalkan, ini mah di Chrome jalan kok, bagus kok tampilannya di Chrome. Nah, tapi kan kita juga harus memastikan apakah di browser lain jalan atau sesuai nggak tampilannya gitu. Kemudian sering ketemu dengan masalah hal yang nggak logis seperti CSS. Nah, biasanya kan contoh ketika kita mau memindahkan sesuatu, misalkan dari posisi A ke posisi B, tentu kalau secara logisnya kita tinggal pindahin aja gitu. Nah, tentu kalau pada CSS ya beda gitu ceritanya. Kita juga harus memikirkan gimana sih caranya agar bisa pindah ke posisi B itu gitu dengan menggunakan CSS. Pasti hal ini yang sering pasti ketemu ketika kita menjadi front-end developer gitu. Terus pasti kita sering mengulangi atau melakukan hal yang sama. Hal ini mungkin bisa saja jadi membosankan. Tentu seorang front-end developer harus terbiasa dengan hal ini gitu. Contohnya misalkan membuat suatu halaman yang sama mungkin ya, tapi di beda-beda produk. Nah, mungkin hal ini yang sering terjadi gitu. Nah, kemudian kita juga harus menerima kode orang lain. Maksudnya apa? Tentu kita ketika sudah bekerja secara tim, pastinya kita akan selalu melihat kode orang lain ya. Maka dari itu kita harus bisa menerimanya. Dan kita juga harus bisa istilahnya memberi masukan atau sharing mungkin dengan tim lain agar kode yang kita buat bisa sama-sama menjadi satu style code yang sama gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi teknologinya untuk memulainya yaitu bisa pertama pelajari dulu HTML, CSS, JavaScript ini untuk basicnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari link-link referensi yang saya kasih ini. Bisa belajar dari Web3 School atau mungkin di developernya Mozilla untuk JavaScript-nya. Lalu ada juga JavaScript Info dan masih banyak lagi. Terus kemudian teman-teman juga bisa belajar HTML5, CSS3, JavaScript lanjutan, terus bisa mulai masuk ke framework-frameworknya gitu ya. Terus belajar juga cara grid system, terus teknik tentang bagaimana sih cara ngeresponsifin suatu tampilan halaman website gitu ya. Kemudian mempelajari mengenai peningkatan performa suatu halaman website. Kemudian mempelajari mengenai visualisasi data juga, ini penting. Nah, mungkin ini tools-tools yang sering dipakai. Nah, yang pertama ini ada Javelin terus Figma. Nah, kalau Javelin ini untuk biasanya kolaborasi antara seorang UI UX dengan front end. Jadi nanti hasil dari yang dibikin oleh UI UX itu bisa kita slicing melalui Javelin ini. Jadi kita bisa istilahnya ngejiplak dari yang di Javelin gitu. Biasanya di Javelinnya ini udah ada kayak aset-asetnya, terus CSS-nya gitu. Jadi kita gak usah terlalu banyak mikirin juga gitu. Tinggal kita sesuaikan aja apakah udah sesuai atau belum gitu. Kemudian juga ini kalau Figma dan Adobe XD ini biasanya untuk seorang UI UX-nya gitu. Biasanya untuk bikin tampilan UI-nya gitu. Tetapi di Figma ini juga halnya sama kayak Zeppelin, jadi bisa ada istilahnya kayak tampilan yang bisa kita jiplaknya gitu.
Terus ini untuk Marvel dan InVision ini biasanya untuk prototyping-nya gitu. Jadi misalkan kita klik menu A, maka akan ke halaman mana gitu. Nah, biasanya untuk prototyping-nya menggunakan Marvel atau InVision. Kemudian untuk tools optimasinya banyak sih sebenarnya, cuman di sini saya ambil 2 contoh, bisa menggunakan Webpack Test atau mungkin bisa menggunakan Lighthouse dari Google gitu. Nah, mungkin untuk masalah performa ini mungkin teman-teman bisa lihat di PHP ID online learning yang sebelumnya itu banyak ada yang bahas tentang performance itu di suatu website seperti apa. Kemudian yang terakhir ini ada Postman. Nah, ini Postman untuk API kliennya. Jadi hasil yang dibikin dari backend developer ini bisa kita istilahnya simpan di Postman gitu agar rapi ya. Misalkan untuk ngakses nampilin list produk misalkan ya kita bisa tes di Postman ini gitu. Nah, mungkin di sini ada link-link referensi yang mungkin bisa teman-teman lihat nanti untuk teman-teman memulai belajar menjadi front-end developer, atau mungkin di sini juga ada beberapa roadmap gimana sih tahapan-tahapan untuk belajar menjadi seorang front-end developer itu gitu. Nah, mungkin untuk dari saya sih sekian, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, wah presentasinya mantap sekali. Banyak hal baru yang sudah disampaikan. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih, Om Randy. Mau disampaikan langsung? Boleh, Mas. Oke, number one. Pertanyaannya banyak nih, Om Rindo. Bagaimana cara kita latihan slicing jika kita tidak ada referensi style guide? Apakah ada tips atau referensinya? Pertanyaan pertama, silakan. Kalau untuk tentu kalau kita memulai untuk slicing, biasanya sih kita dimulainya dari tampilannya dulu ya, dilihat gitu. Oh, ini misalkan ada tampilan misalkan list produk, pasti kita kan ngelihatnya dari tampilan itu gitu. Nggak mungkin kan kita langsung istilahnya tanpa ada style guide gitu. Tapi biasanya sih kalau zaman sekarang sih udah banyak kayak ya framework CSS yang udah bisa istilahnya udah rapi sendiri gitu, tinggal kita sesuaiin aja sesuai posisinya gitu. Kadang saya juga nggak terlalu terpaku dari yang dikasih dari UI UX gitu, jadi nggak selalu ngejiplak dari yang tadi dari Javelin gitu. Kadang saya juga bisa ngira-ngira gitu ya untuk nge-slicing. Tentunya kalau untuk melatihnya sih sering-sering aja nyoba-nyoba misalkan cloning suatu website gitu tanpa ngelihat codingnya mungkin, atau tanpa lihat dari style guide mungkin seperti itu untuk melatih kemampuan CSS kitanya gitu. Itu aja, Oh, Mas. oke, mantap juga tipsnya itu. Oke, number 2. Tadi Om Randy bilang harus memperhatikan hal detail. Apakah ada panduan khusus atau sudah dibuat komunitas front end? Biasanya sih untuk hal detail ini biasanya seorang UI UX itu atau visual designer sudah menyiapkannya gitu. Misalkan dari segi ukuran ukuran tulisan itu ya, atau font, atau warna mungkin, atau misalkan hal-hal lain kayak margin yang kayak gitu-gitu, biasanya seorang UI UX sudah menyediakan style guide-nya gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi apakah ini udah pas atau enggak, pasti UI UX juga udah memikirkan itu di awal gitu. Karena kan UI UX juga pasti yang pertama memikirkan itu gitu. Jadi si UI UX-nya udah pasti menyiapkannya gitu untuk si style guide-nya gitu ya. Itu aja, Om. Oke, kamu nih. Oke,
Ria ada background tadi. Nomor 3, bagaimana nasihat Om Randy untuk pembelajar CSS dan JavaScript agar benar-benar kokoh basicnya, dan apa kesalahan pembelajar HTML CSS yang sering Om Randy temui? Oke, kalau menurut saya sih karena sekarang kan zamannya udah banyak framework CSS gitu ya. Nah, kadang karena framework CSS ini jadi kita males untuk belajar fundamentalnya gitu ya. Ya tinggal kopas aja, misalkan tinggal panggil class name-nya apa aja. Nah, untuk awal-awal sih saran saya baiknya pelajari dari benar-benar CSS murninya gitu tanpa ada bantuan framework. Terus kita juga coba belajar responsifnya juga tanpa menggunakan framework agar ya kita terlatih gitu untuk terbiasa menggunakan CSS itu. Jadi ketika kita misalkan ada case misalkan menggunakan framework CSS tertentu, ketika misalkan kita perlu nge-customnya, pas kita udah tahu gitu caranya seperti apa karena kita udah kuat dari CSS-nya itu sendiri gitu. Oke. Bayu. Nah, pertanyaannya, halo? Aduh, unstable saya koneksinya. Sempat kedengaran nggak pertanyaan saya, Om Randy? Belum, Om. Oh, putus ya. Apakah matematika masih berguna di front end? Gitu pertanyaan dari Om Ilham. Tematik ya. Yes. Mungkin kalau sekedar kayak hitungan sebenarnya ada juga sih di CSS kayak perhitungan misalkan tentunya untuk di responsive design itu biasanya ada perhitungan ketika misalkan di ukuran berapa pixel itu kita harus nentuinnya berapa ukurannya gitu. Kayak gitu-gitu sih biasanya. Kalau perlu sih gak terlalu perlu banget sih, cuman ya kita seenggaknya pas kayak bagi-bagi yang kayak gitu kali sih pasti ada lah gitu. Tapi kalau untuk matematik yang lain-lain sih nggak ada sih kayaknya gitu. Kalau sekedar bagi kali sih ada lah gitu. Ya, hitung-hitung bagi grid 12, bagi 6, bagi 3, bagi 4. Oke, pertanyaan berikut dari Om Muhammad apa nih? Kepotong nih. Saya mempunyai kekurangan khususnya di JavaScript. Bagaimana cara mengasah logik JavaScript biar mantap? Sorry Om, gimana? Bisa diulang? Saya punya kekurangan khususnya di JavaScript. Bagaimana cara mengasah logik JavaScript biar mantap? Oke, kalau untuk logik sih mungkin teman-teman bisa coba pelajari dulu algoritma pemrograman karena menurut saya sih itu penting sekali ya. Dari mulai misalkan ya kita nyelesainnya gak langsung dari coding dulu gitu, misalkan dari tulisan dulu mungkin gitu. Terus kita juga bisa langsung memulainya kayak misalkan kayak kondisi-kondisi di misalkan di JavaScript, misalkan if kondisional gitu kayak gitu-gitu sih. Intinya sering latihan aja sih. Pasti kalau kita sering latihan nanti juga kita terlatih untuk logik-logiknya gitu. Gitu sih. Oke, pertanyaan berikut dari Om Aryo Setiawan. Om Randy sudah berapa lama berkarir sebagai front-end developer dan sekarang mengerjakan apa? Oke, kalau saya sendiri sih jadi front end baru banget sih, mungkin 2 tahunan lah. Sebelumnya juga saya sebagai back end sih gitu. Jadi ya istilahnya bisa dibilang pindah jadi ke front end gitu sih. Kalau untuk sekarang yang lagi digarap sih bikin produk di perusahaan sama mungkin ya ngajar-ngajar front end gitu sih yang sekarang lagi dikerjain kesibukannya gitu. Sip, mantap.
Iyalah, semua perlu waktu. Dan pertanyaan berikut dari Om apa? Udah nggak jelas nih. Kayaknya cewek nih. Rosaliana, izin bertanya, Om Randy, bagaimana front end melakukan cross browser testing di saat development? Di saat development. Cross browser testing ya. Ya. Kalau biasanya sih kalau saya diinstal browser-browser yang kita ya istilahnya browser populer gitu ya, mungkin Chrome, terus Mozilla mungkin, terus browser yang lain juga gitu. Ya kita bisa buka ketiga browser itu langsung. Biasanya sih gitu sih kalau saya gitu. Untuk ngecek apakah ketika di browser ini apakah udah sesuai atau belumnya gitu. Terus di CSS juga udah ada sih untuk mengatur ketika di browser, misalkan browser Chrome pakai apa gitu. Itu di CSS3 sih biasanya ada. Itu untuk ngatur misalkan ketika misalkan di browsernya Chrome kita harus ngelakuin CSS-nya apa gitu. Ketika di Mozilla kita harus apa gitu. Itu ada sih di CSS3 gitu. Oke. Mantap juga terusnya. Ini pertanyaannya sudah habis nih. Ada lagi yang mau bertanya? Soalnya sekarang mulai hari ini pertanyaan yang disampaikan ke pemateri hanya pertanyaan yang dari peserta yang ikut di Zoom. Jadi yang di Facebook sudah tidak dilayani lagi pertanyaannya. Tujuannya supaya mereka gabung di sini. Next time. Oh, ini sudah ada lagi pertanyaannya. Dari Om Aryo lagi. Sebelumnya dari perusahaan mana waktu sebagai back-end developer? Sebelumnya saya di Docotel Teknologi sebagai back-end, tapi sih nggak back-end pure gitu, jadi ngerjain juga sekalian front end-nya gitu, cuman lebih banyaknya di back-end-nya gitu sih. Sebelumnya di Docotel Teknologi di Bandung sih gitu kantornya. Oke, ini pertanyaannya sudah sedikit. Pertanyaan dari saya deh, sebagai Boleh saya Om. juga kagak ngatri nih front end developer. Kalau satu halaman itu, kalau misalnya part-partnya banyak begitu, apakah seluruhnya harus dikonsum dari API? Apa itu nggak memberatkan performance juga, Om Randy? Biasanya sih kalau untuk dalam satu page itu tentu yang pasti diutamain di awal itu kan gimana load pertamanya cepat kan. Nah, biasanya sih kita atur agar ya loadnya nggak dioptimize juga gitu, nggak harus semua banyak misalkan ngehit API-nya gitu. Tentu itunya juga harus disederhanain gitu. Nggak mungkin dalam satu page itu kita misalkan ngambil langsung banyak beberapa API gitu. Itu pasti ngaruh juga ke performance gitu. Biasanya sih isinya di bundle gitu di satu API gitu biasanya. Oke. Idealnya satu halaman itu maksimum berapa banyak API yang di calling gitu? Kalau idealnya sih ya sebisa mungkin sedikit mungkin lah Om gitu. Oke, sedikit mungkin. Berarti kalau misalnya katakanlah dalam satu halaman itu ada informasi produk, ada informasi barang paling laku, barang yang paling disenengin, itu sebenarnya di serve dari satu API ya, atau bagaimana? Biasanya kalau itu sih ya bisa satu, bisa juga beda-beda gitu. Tergantung dari back-end-nya sih. Nah, itu kan kembali lagi ke gimana kitanya untuk mengoptimize suatu si halaman itu sendiri gitu. Karena kan banyak juga tekniknya, misalkan bisa aja ketika di scroll baru nge-load API lagi gitu. Atau misalkan ketika langsung satu halaman di reload itu langsung semuanya di patch gitu ya, diambil API-nya atau ya berkala gitu ketika di scroll gitu, kayak gitu sih. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi dari Hotel Free. Om Randy, bagaimana pendapatnya tentang di mute dulu.
Oke, pertanyaannya dari Om Elvi. Om Randy, gimana pendapatnya tentang generator, misal dari prototyping, dari UI app, semacam Figma, dan lain-lain, generate jadi HTML, CSS. Bagaimana hasilnya? Maksimal atau akurat nggak? Generator, kalau generator sih biasanya saya belum pernah pakai generator gitu. Paling ya kalau untuk mempercepat sih biasanya ya ngandelin framework CSS kan yang sekarang udah banyak tuh dan lengkap juga. Biasanya sih di situ paling ya untuk customnya juga sih, sama customnya juga, misalkan kan bisa aja di framework CSS itu misalkan ukurannya ya udah pakem segitu gitu. Nah, misalkan di case yang dikasih dari UI UX nggak sesuai gitu, pasti kita juga harus nge-custom lagi gitu. Kalau misalkan penggunaan generator sih belum pernah sih kalau saya gitu. Biasanya sih ya manual CSS atau dari framework CSS itu sendiri terus di custom gitu. Wow, custom CSS ya. Aduh, saya udah nggak kebayang deh gimana susahnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Anneke Karina. Kalau memang, ini sudah keluar pertanyaannya. Om Randy, apakah ada modul untuk standar front web, misalnya masalah padding atau margin? Kalau ada di situs dan di buku apa ya, misalnya? Untuk Modul modul ya, standar front web, misalnya masalah padding, atau mungkin dia mau nanya standar, kalau padding itu harusnya berapa, kalau margin harus berapa, ada nggak referensi di situs atau buku apa gitu misalnya, standarnya. kalau standar sih biasanya kalau yang sekarang saya diterapin di perusahaan ya, kalau standar untuk yang kayak gitu sih pakai standarnya dari Google itu material sih kalau saya. Jadi di si materialnya Google itu kan udah ada juga tuh dari misalkan dari segi marginnya berapa, paddingnya berapa gitu. Intinya gimana aja kita milih trennya mau tren UI yang mana gitu. Gitu sih. Bisa kasih contoh nggak kali? Mungkin ada contohnya untuk misalnya material desainnya Google seperti apa? Kita masih punya banyak waktu soalnya. Boleh, tar. Lagi dibuka. Ini ada nggak browser saya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mungkin ditutup dulu yang ini. Yang kelihatan sekarang yang Oh, slide. yang slide-nya. Ya. Ada nggak ini? Mantap. Nah, biasanya sih kalau di perusahaan saya ini ngikutin material desain sih. Di sini juga ada kayak guideline-nya, terus tipografinya juga gimana gitu. Nah, kayak gini-gini sih. Terus gimana sih cara misalkan ukuran button yang kayak gitu-gitu. Ngikutin ini sih kalau di saya material design. Mungkin bisa baca-baca aja di sini. Iya. Sini. Hello, ini siapa ini? Halo, sini siapa? Nonton.
Suaranya hilang ya? Oh, sorry, internet saya keputus. Ada suaranya nggak nih? Ada Ada Om. ya? Ya. Oke, oke. Sorry, kepencet salah sharing. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Dari Om Aryo lagi rajin nanya nih. Berapa standar gaji fresh grade dan 1-2 tahun front end engineer khususnya Bandung? Waduh, ngomongin gaji ya. Kalau Apa? untuk standar fresh grade sih biasanya gimana kemampuan suatu perusahaan juga sih. Kalau kalau di saya sendiri sih biasanya ngomongnya apa nih, range atau apa ya? Agak ini juga sih. Ya yang pasti sih kalau di Bandung sendiri agak sedikit di atas UMR lah gitu. Ya, Gituan lah untuk yang fresh grade gitu ya. cukup lah. Kalau misalnya sudah pengalaman 1 atau 2 tahun sih sebenarnya masih di consider fresh grade ya. Iya, Dari gitu. Jadi untuk Om Aryo 1-2 tahun itu biasanya masih di rate-nya sama kayak fresh grade. Kalau yang sudah di atas 3 tahun 4 tahun kali gitu Om Randy udah 2 kali UMR kali begitu atau mungkin? Ya bisa juga 2 kali UMR gitu. Ya balik lagi gimana kemampuan perusahaannya juga sih Om gitu. Kemampuan perusahaan dan kemampuan negosiasi. Iya. Dan tentu skill juga gitu. Oke, pertanyaan lagi dari Om Wahyu. Om Randy, boleh minta di-share slide-nya buat acuan? Boleh nanti saya share bisa di-download aja nanti atau dilihat di ini apa? GitHub-nya PHP ID Learning ya. Nanti saya share di situ. Oke, siap. Ini nggak bisa di. Oke, pertanyaan berikut. Aduh. Apa sih bedanya front end developer dengan front end engineering? Bedanya ya, kalau setahu saya front end kalau front end developer itu dia lebih ke mengembangkan suatu produk biasanya. Kalau engineer itu bisa dibilang dia bikin dari apa ya istilahnya, dari awal banget lah gitu istilahnya. Kalau ya sepengetahuan saya sih itu sih. Jadi kalau kalau secara ini sih sama ya, tapi biasanya setiap perusahaan bisa beda-beda juga sih ngasih namanya gitu. Bisa aja front end developer atau front end engineer gitu. Tapi ada juga yang bilang front end engineer itu biasanya sekalian ada juga yang bikin juga front end buat mobile-nya gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Ya, tapi itu balik lagi sih gimana perusahaannya juga. Terus job desk-nya juga kadang setiap perusahaan beda-beda gitu si front end itu gitu. Baru dengar juga sih saya ada istilah front end engineering, tapi feeling saya sih mungkin front end engineering ini lebih banyak menangani technical untuk keperluan performance yang dipakai oleh front end developer sih kayaknya. Mungkin ya misalnya apa ya? Iya mungkin. Ya, dia lebih ke technicalnya misalnya. Yang ke webnya mungkin optimize webnya supaya lebih cepat ya itu kan teknologi-teknologi yang ada di front end engineer gitu mungkin. Oke, pertanyaan berikut dari Robert Musaki. Om Randy, kalau front end slicing gambar juga dari desain yang udah ada, misal gambar icon di desain kita pasang di HTML, apa udah disediakan sama desainernya? Kalau biasanya sih kalau di saya itu udah disediain. Biasanya ada 2 opsi kalau untuk icon ya. Bisa PNG atau SVG.
gitu sih. Gitu. Jadi kita tinggal milih aja apakah mau SPG atau PNG gitu. Terus PNG-nya juga biasanya ukurannya juga ada 3 kali gitu dikasihnya. 1 kali, terus 2 kali lebih besar, terus 3 kali lebih besar biasanya gitu sih. Tinggal kita pilih aja. Gak terlalu banyak mikirin yang kayak gitu-gitu sih gitu. Tinggal pakai aja, tinggal ambil terus pakai gitu. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Jeng Rosaliana lagi. Misalnya UI UX team minta suatu fitur halaman dengan experience tertentu, tetapi dari front end mengestimasi kalau itu mungkin lama atau sulit. Dan UI UX-nya bilang yang lain aja bisa kok. Gitu. Mana nih? Biasanya sih kalau di saya itu ada yang namanya ya planning gitu ya, sprint planning. Biasanya itu atau desain sprint itu biasanya seorang UI UX dan front end developer itu biasanya sebelum dikasih ke backlogin gitu ya, itu biasanya disepakati dulu nih apakah desain ini sulit nggak di apa misalnya diterapkan di front end gitu. Kalau misalkan sulit, biasanya ya dicari solusi bareng-bareng gitu. Yang istilahnya dicari jalan tengahnya gimana gitu. Gak sampai ya istilahnya ya misalkan kok di yang lain bisa gitu gitu sih, biasanya ya disepakati aja sih. Sebelum dikerjain tuh biasanya disepakati dulu gitu. Ya bahkan ada juga risetnya dulu gitu. Kalau misalkan di front end khususnya, oh ini susah nih belum pernah, biasanya ada risetnya dulu gitu. Gak langsung terima langsung gitu. Oh ini saya kerjain, gak gitu juga sih. Pasti ada proses diskusinya dulu gitu. Yang melakukan riset biasanya siapa? Si UI UX-nya. Ya biasanya UI UX-nya research juga gitu. Biasanya ya ke user juga melakukan ya misalkan kayak experience-nya gimana sih kalau desain gini gitu kan, kayak gitu-gitu biasanya gitu. Kalau dari front end-nya, front developer-nya itu biasanya risetnya lebih ke ini mungkin ya, lebih ke gimana sih cara misalkan bikin misalkan background-nya muter atau misalkan background-nya nge-slide gitu gimana. Biasanya sih lebih ke teknologinya kalau di front end. Kalau desain itu lebih ke positioning dan experience lah gitu. Kalau secara hierarki posisi di kantor biasanya UI UX sama front end itu setara atau lebih tinggi UI UX atau salah satu lebih tinggi? Kalau 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 itu sih setara sih kalau menurut saya ya. Yang ngebedain ya paling ya pengalaman mungkin ya. Nah itu sih kalau kalau di saya sih sama sih. Jadi Sama ya. sama-sama ya cari solusi juga untuk desain yang baik gimana gitu. Kalau misalnya terjadi konflik, yang akan memutuskan berarti atasan di atas. Misalnya stuck nih, UI bilang gini, terus yang front end developer bilang gini, nggak ketemu titik. Biasanya sih product owner sih yang biasanya yang Oh, menengahi gitu ya. I Jadi see. gak hanya berdua gitu ya, misalkan ya ada juga Scrum Master terus product owner, nanti disepakati gitu yang mana yang mau diambil gitu, yang mau dipakai gitu. Jadi nggak mungkin sampai stuck banget gitu, nggak bisa ngerjain gitu. Pasti ada keputusan lah gitu. Oh, levelnya udah di product owner-nya. Oh, ini yang ini aja deh, gitu misalnya dia yang mutusin ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan lain? Sudah habis nih yang nanya. Ayo, ayo. Topik kayak gini-gini nih asik nih. Untuk saat ini sekarang saya sudah nggak melayani pertanyaan yang dari Facebook demi apa namanya supaya teman-teman harus bisa register karena memang idenya adalah Zoom ini untuk belajar online. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di Facebook tidak akan disampaikan di tempat ini lagi biar mereka rajin register dan ikut kelas.
Seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang di Facebook, pertanyaan-pertanyaan di sana tidak akan dibacakan. Sekarang member yang nonton ada 19 di Zoom dan di Facebook ada 43 ya. Oh, lebih banyak di Facebook. Oke. Masih ada nggak nih yang mau nanya nih? Sebentar lagi dong buka nih. Oke, sudah ada lagi. Om Randy tanya sejauh mana belajar UI UX untuk front end developer, sejauh mana? Pertanyaan gimana ya? Gimana sejauh mana? Sejauh mana belajar UI UX untuk front end developer? Mungkin kalau untuk front end developer sendiri ya kita harus tahu juga gitu. Gak mesti misalkan bisa bikin UI UX-nya gitu ya. Ya tahu juga gimana sih bisa ngasih masukan misalkan terkait UI yang baik gimana gitu. Meskipun ya kita nggak bikin UI-nya itu sendiri gitu. Ya kasih masukan mungkin atau oh ini buttonnya kalau bisa jangan di sini misalkan di sebelah kanan aja atau gimana gitu. Biasanya sih yang perlu diketahui peran itu sih. Jadi nggak harus tahu desainnya gimana, cara bikin desainnya gimana. Seenggaknya ya tahulah cara gimana ngasih experience yang baik buat si user gitu. Gitu sih. Yes, oke. Ada pertanyaan lagi dari Om Maulana Iskandar. Om Randy, kalau mau bikin chart sendiri, atau pakai chart JS dan sebangsanya? Gimana? Ada referensi nggak? Kalau bikin apa? Chart ya? Chart ya, chart. Data visual kayaknya ini Oh, pertanyaannya. data visual ya. Kalau saya sih pakai chart JS sih biasanya. Pakai chart JS itu bisa dicari aja. Ntar saya coba ya. Chart JS. Nah, biasanya saya pakai ini sih, chart JS. Chart JS, oke. Open source ya ini ya, chart JS ya. Ya, open source. Oke, pertanyaan berikut dari Om Wahyu Sanusi. Apakah front end harus punya skill desain, Photoshop, dan lain-lain? Karena di beberapa kualifikasi kerja, front end kadang ada yang mencantumkan hal itu. Yang tadi saya bilang kan, yang di awal, jadi banyak yang anggap kan harus bisa gitu. Nyatanya sih enggak. Yang perlu kita bisa itu bagaimana cara nge-slicingnya itu gitu. Kalau untuk bikin si UI-nya banget itu enggak sih kalau front end. Tapi gak tahu juga sih biasanya gimana perusahaannya gitu. Tapi kalau secara role, yaitu role-nya UI UX gitu atau visual designer biasanya. Nah, kalaupun ada kayak apa requirement di suatu misalkan di lowongan gitu, biasanya sih itu lebih ke gimana cara nge-translatein dari UI-nya ke coding gitu biasanya ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ada perusahaan yang minta langsung ngebikin UI-nya juga gitu. Biasanya ada dipisah-pisah gitu sih, nggak mungkin semuanya gitu. Karena kan tugasnya front end juga sekalian ngekonsum dari back end juga kan gitu. Biasanya ada bagiannya lagi gitu. Berarti front end developer itu lebih banyak di sisi codingannya sebenarnya ya? Iya, lebih banyak di codingannya. Kalau di UI-nya mungkin front end designer mungkin ya, atau UI designer biasanya gitu. Yang nyiapin gambar-gambarnya yang Ya, kecil-kecil, yang baru bikin gitu. Oke. tampilan ininya lah, tampilan matinya gitu. Yang I see, I see, I see. Oh, tampilan mati gitu istilahnya ya. Oke, baru tahu saya. Oke, cukup menjawab ya. Mudah-mudahan Om Wahyu Sanusi. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi.
Oke, kalau memang sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita akan segera akhiri sesi ini. Dan sebelum penutupan, mungkin Om Randy ada semacam informasi tips dan trik sebagai penutup bahwa itu gimana untuk jadi developer front end itu bagaimana. Apalah anything buat penutup. Oke. Paling kalau dari saya sih, kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar front end misalkan atau yang bingung gimana sih kalau mau mulai dari front end, mungkin bisa tanya-tanya saya aja, mau di Facebook atau di Telegram atau di mana boleh. Nah, Gimana? kalau tips dari saya sih, jangan takut sharing sih intinya. Kalau misalkan kita belajar, ya kita bikin karya terus kita coba share ke teman-teman lain, karena ya sekarang sih udah banyak ya kayak grup-grup gitu kan, banyak orang yang bisa ngasih masukan, misalkan apakah yang kita bikin ini apakah udah baik atau misalkan ada yang perlu ditambahin kayak gitu-gitu. Intinya jangan jangan berhenti belajar, terus sebisa mungkin kita bikin ya portofolio, terus kita share ke teman-teman gitu, dan sharing lah, intinya itu sih kalau dari saya. Wow, tipsnya bagus sekali ya. Ini saya encourage nih teman-teman yang jadi pendengar sekarang. Ayo, ikutin katanya Om Randy. Rajin-rajin share, biar kita semua tambah pintar. Baik, kalau memang sudah nggak ada yang mau bertanya, sesi kita akan akhiri saat ini. Atas nama pengurus PHP Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Om Randy yang sudah berbagi ilmu buat kita pada sore hari ini. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Dan untuk semua teman-teman, nanti kita akan ketemu di sesi hari berikutnya hari apa ya? Hari Kamis bersama dengan Om Franky Tumiwan. Kita akan ketemu dengan Om Franky Tumiwan yang akan share soal remote worker. Jadi beliau punya pengalaman banyak untuk jadi freelance developer untuk ngerjain project-project di Silicon Valley. Jadi dia akan berbagi tips gimana caranya kita untuk jadi remote worker untuk project-project luar. Oke, dengan demikian berakhir sudah, dan kita akan akhiri saat ini online learning PHP ID pada kali ini. Sampai ketemu di sesi berikut, dan sebelum Ting meninggalkan ruang meeting, saya thank you untuk Om Randy baik chat maupun voice. Terima kasih untuk Om Randy. Thank you Om. Yeah.